Oke, rumus fungsi trigonometri. Ya, pertama kita harus tahu dulu nih grafik fungsi trigonometri itu bentuknya seperti apa. Contohnya gini, Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X bentuknya kayak gini ya. Dia gelombang tali. Ada satu puncak, satu lembah. Gitu ya. Kalau misalnya grafik Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X. Dia seperti ini nih. Tuh. Dari atas, mulanya terus ke bawah, terus ke atas lagi. Ini grafik Y sama dengan cos X. Oke. Nah, gimana nih Pak ya ini contohnya? Y sama dengan A sin KX plus minus B plus minus C. Maka dari rumus ini, kalian bisa mencari apanya? Nilai maksimum, nilai minimum, sama periode. Nilai maksimumnya itu adalah A plus minus C, A plus C. Nilai minimumnya itu adalah min nilai mutlak A dikurang C. Contohnya gini, kamu lihat. Ya, ya A, Y sama dengan 5 sin 3X min 60. Yang diminta adalah nilai maksimum, nilai minimum, sama periode. Ya ini ya, ceritanya ini. Berarti nilai maksimumnya apa? Kalau dia bentuknya seperti ini, ya, nilai maksimumnya itu adalah K kali 1. Satu lagi K kali min 1. Berdasarkan ini kan K-nya ya. Ini K, maka kalau ini diubah, ini K-nya, ini K-nya. Berarti nilai maksimumnya itu K kali 1, berarti 5 kali 1. Sama dengan 5. Nilai minimumnya berarti dia adalah 5 kali min 1. Min 5. Periodenya 360 bagi A. A-nya dari mana dapatnya, Pak? Nih, ini kamu keluarin dulu 5 sin. Kan 3 dikeluarin kan? 3 dikeluarin. X min 2 Nah, ini A-nya nih. Tuh, ya kan? Sesuai rumusnya ini A-nya tuh. Oke. Jadi periodenya itu adalah 360 derajat dibagi A. Kan A-nya 3, 360 derajat dibagi 3. Sama dengan 120 derajat. Paham nggak? Tanya, paham nggak? Hmm? Nah, untuk yang B juga sama. Y sama dengan 3 cos 2X plus 45. Yang kita cari nilai maksimum, minimum, dan periode. Berarti nilai maksimumnya berapa, Cak? Cak, Cak, Cak. Tiga, Pak. Bagus, 3 minimumnya. Min tiga. Periodenya Periodenya berarti 360 per bagi 45. bagi 2 Iya bagi dua. sama dengan Sama dengan 108. 180. Mantap, Cak. Sip. Nah, terus habis itu yang E. Yang E gimana tuh? Yang C. Kalau C itu kan bentuknya kan tan kan? Y sama dengan 6 tan 2X. Berarti masih sama kita mencari nilai maksimum, minimum, sama periode. Untuk yang tan berarti apa nilai maksimumnya itu? K dikali K dikali tahingga berarti ya udah tahingga ini. K kali min tahingga berarti min tahingga periodenya 360 bagi K. Bagi A. A-nya berapa di sini? 2 ya. 360 bagi 2. Tangan 180. Untuk si periode yang tan. Ya.
Oh, dia periodenya salah nih ya. Harusnya kalau tan itu periodenya itu adalah 180 bagi K untuk yang tan tuh. Berarti 180 bagi, ini 180 salah nih. 180 bagi 2 berarti 90 ya. Sama dengan 90. Oke. Karena yang D sama E. Yang D itu kan Y sama dengan 4 plus 2 cos 5X. Ya. Nah, berarti nilai maksimumnya berapa? Nanti boleh pakai rumus yang ini. Ya, nih. Kalau dia ada plus minusnya. Ya. Baik sin mau cos dia rumusnya sama ya. Oke, berarti kan ini jadinya apa? Ini rumusnya ya. Berarti untuk yang ini Y sama dengan 2 cos 5X plus 4. Ini nggak berangkat nilai maksimum minimumnya berapa? Ya ini. Nilai maksimum minimumnya berarti ya ini nilai maksimumnya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ya kan? Kalau nilai minimumnya berarti min 2 ditambah 4. Min 2 tambah 4 sama dengan 2. Ini ya tergantung ini. Kan C-nya itu 4 kan ini kan? Periodenya apa? Berarti 360 dibagi 5. Sama dengan berapa? 72. Gitu ya. Oke. Hmm. Yang E. Coba yang E. 6272. Sama kan? Nah, untuk yang E berarti gimana tuh? Hmm. Oke. Yang E maka rumusnya itu kan sama dengan Y sama dengan min 3 cos sepertiga X plus Pi. Plus 5 ya kalau kita bikin gitu ya. Karena kan harus diubah ke dalam bentuk ini tuh. Maka nilai maksimum minimumnya dan periodenya berapa? Nilai maksimum berapa berarti Pak? A plus C. Berarti min 3 nilai mutlaknya itu adalah 3. Min 3 ditambah 5 sama dengan 3 tambah 5 8. Kalau nilai minimumnya berarti min nilai mutlak min 3 ditambah 5. Sama dengan min 3 tambah 5 yaitu 2. Periodenya tinggal kamu bagi dengan sepertiga nih berarti. 360 dibagi per 3. Yaitu 360 kali 3 per 1 kan. 1080. Seperti itu. Jadi, dari misalnya fx sama dengan 2 cos x. Nah, fx sama dengan 2 cos x berarti kamu harus tahu nih. Asal usul y sama dengan cos x. Contohnya gini deh. Ini dulu deh. Ya, kan y sama dengan sin x itu seperti ini kan. Nih, y sama dengan sin x. Ya. Nah, maksud dari di sini apa nih Pak? Ada plus minus B, ada plus minus C. Kalau misalnya nanti di soal itu ada B-nya, B-nya positif, maka grafiknya bergeser ke kiri sebesar theta derajat. Berapa derajat ya? Kemudian ketika B-nya negatif, dia bergeser ke kanan sebesar theta derajat.
Ya, plus C. Plus C ini apa? Bergeser ke atas sebesar berapa? Misalnya sebesar 2 satuan. Kalau C-nya negatif, berarti bergeser ke bawah sebesar berapa satuan gitu. Oke, kita lihat sini ya. Nih, nih. Dan K-nya itu menyatakan jumlah gelombang sebenarnya ya. Hmm. Oke, kita lihat sini. Misalnya ini, Y sama dengan sin X. Bentukannya seperti ini kan, dari nol kan. Dan amplitudenya satu. Untuk Y sama dengan sin X. Ini perubahan-perubahannya ya. Nah, berarti kalau misalnya Y sama dengan sin X plus 30, kita lihat. Tadi kalau plus itu aturannya apa? Kalau B-nya itu positif, nih, B-nya itu positif, berarti bergeser ke kiri sebesar theta derajat. Yang tadinya di sini, maka dia bergeser ke kiri nih, ke sini. Sebesar 30 derajat. Maka persamaan fungsi trigonometrinya jadi Y sama dengan sin X plus 30 derajat. Paham ya? Y sama dengan sin X plus 30 derajat tuh. Oke, karena bergeser ke kiri kan, jadinya plus. Paham, oke? Nah, terus kalau misalnya Y sama dengan sin X min 30, maka kalau misalnya negatif, dia bergesernya kemana? Ke kanan sebesar theta derajat. Ya, sebesar 30 derajat. Bergeser ke kanan. Oke, terus apa lagi Pak? Kalau misalnya dia itu Y sama dengan 2 sin X. Y sama dengan 2 sin X, maka apanya yang bergeser? Amplitudonya. Yang tadinya dia satu nih, jadi 2 sekarang amplitudonya tuh. 2 sama min 2. Dan X-nya ini menyatakan apa? Menyatakan banyak gelombang. Y sama dengan dengan 2 sin X, berarti satu X artinya dia apa? Satu gelombang. Satu gelombang itu terdiri dari satu puncak sama satu lembah. Gitu. Paham ya? Nah, Y sama dengan 2 sin 3X, artinya tiganya ini menyatakan apa? Menyatakan banyaknya gelombang. Oh, banyak gelombang. Oke, banyak gelombang. Paham ya? Saya jarak aja, paham nggak? Nih, Pak, bisa dulu ya ini. G adalah fungsi sin X, Y sama dengan sin X. Dan satu lagi adalah Y sama dengan sin 3X. Nah, yang ini, yang amplitudenya 3, berarti Y sama dengan 3 sin X. Ya, ini berarti yang putus-putus dia adalah Y sama dengan cos X. Untuk yang di atasnya, dia adalah Y sama dengan apa? Jadi 2 cos X. Oke, paham ya? Katanya jarak aja, paham nggak? Mau tanya dulu nggak? Hmm? Enggak, Pak. Jo. Nah, Apa? oke, mantap. Nah, sekarang kalau misalnya lukislah fungsi fx sama dengan cos 2x. Yang tadi Andi bilang, 2 ini menyatakan apa? Menyatakan banyaknya gelombang. Ya, menyatakan banyak gelombang yang tadi tuh. Nih. Berarti kalau Y sama dengan 2 sin 3X, dia ada 3 gelombang. 3 gelombang itu terdiri dari satu puncak, satu lembah. Satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang. Ya enggak? Nah, ini jadinya, ya ini Y sama dengan atau Fx sama dengan cos X. Nah, yang ini jadinya apa nih? Fx sama dengan cos 2X. Kenapa? Karena dia ada dua gelombang. Di grafiknya dia punya dua gelombang. Oke? Kalau Y sama dengan tan X, itu gini kan? Nih, Y sama dengan tan X.
Tapi Y sama dengan tan 3X berarti ada tiga kali yang seperti ini. Satu, gitu kan? Hmm. Ada tiga kali pengulangan ya berarti ya. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, ini yang tadi Pak bilang nih. Sin X min 45. Sin X min 45 karena dia min. Ini karena dia min, maka bergesernya kemana? Tuh, ya nggak? Karena dia minus, bergesernya ke kanan sebesar theta derajat tuh. Ya, yang ini awalnya adalah Y sama dengan sin X. Nah, karena bergeser ke kanan, ini jadinya ini Y sama dengan sin X min 45. Nah, gitu. Paham ya? Sin X di sin X min 45. Oke? Tuh. Karena dia bergesernya ke kanan derajatnya. Maka disebutnya Y sama dengan sin X min 45. Oke? Lanjut nih. Kalau Y sama dengan cos X plus 30. Terus, nah dia nih. Nih awalnya ini kan Y sama dengan apa? Y sama dengan atau Fx sama dengan cos X. Ya. Terus kalau dia positif berarti gesernya kemana? Geser ke kiri. Geser ke kiri 30 derajat. Oke. Geser ke kiri kenapa? Karena dia negatif. Karena dia tuh positif. Lihat di sini posisinya. Kalau dia positif, gesernya ke kiri sebesar theta. Ini kan 90. Geser 30 berarti jadinya 60 kan. Oke. 60 ke 30. Ke 60 jadi 30 kan gesernya kan. Ini gesernya 30 derajat. Paham ya? Nah, kalau ini berarti apa? Yang awalnya fx sama dengan hanya cos x, karena ada dua cos, jadinya kalau dua ini, dia amplitudenya bergeser, amplitudenya jadi dua, amplitudenya sama dengan dua, kalau plus 30 gesernya kemana? Gesernya ke kiri, geser ke kiri sebesar 30 derajat. Gitu. Nih, oke. Perubahan-perubahannya ya. Nah, ini awalnya Y sama dengan cos X, ya kemudian eh, yang ini berarti Y sama dengan 2 cos X. Setelah bergeser 30 derajat, ini ya dari 90 ke 60, yang ini baru namanya Y sama dengan 2 cos X, karena bergesernya ke kiri jadinya plus, plus 30 derajat. Gitu. Paham nggak? Tanya aja jarak. Hmm? Jelasannya berarti kalau dia sin 2 awalnya kan apa? Fx sama dengan sin X kan? Fx sama dengan sin X. Sin X itu berarti di mana Pak? Nih, yang gelombangnya putus-putus ini nih. Fx sama dengan sin X. Nah, kemudian sin 2X. Sin 2X mana dulu tuh? Sin 2X. Sin 2X menyatakan apa nih? Ada dua gelombang kan? Ada dua gelombang. Maka kalau plus 60 dia menyatakan bergeser 60 derajat. Bergeser karena dia plus ke kiri sejauh 60 derajat. Ya kan? Paham ya? Ya, oke.
Nah, sekarang kita lihat nih, ya. Kita membuat persamaannya ini ya. Membuat persamaan dari grafik yang diketahui. Contohnya ini, ya. Kalau grafiknya gelombang seperti ini, grafiknya gelombang tali kayak seperti ini pasti sudah pasti Y, ini grafik sin. Grafik sin, ya nggak? Tinggal kamu lihat komponen-komponennya. Y sama dengan K sin A, X min A. K-nya sama dengan apa? K-nya itu apa? Amplitudonya. Amplitudonya 3 kan? Amplitudo, ini amplitudo. K-nya berarti sama dengan 3. Oke. Hmm. K sama dengan 3. Terus apa lagi? Periode. Ya. Nah, itu 90 dari mana? Nih, 90 dari mana, Pak? Dari 165 dikurang 75. Ya. Sama dengan 90. Tuh. Oke, tuh. Selisihnya ya. Selisihnya 90 derajat. Oke. Sehingga A-nya apa? A-nya itu berarti 360 eh, dibagi dengan periode. Ya, A-nya ini adalah 360 bagi periode. Tuh. Yaitu 2. Oke. Nah, alfanya berarti apa tadi? Alfanya ini adalah tuh, 75 dikurang selisih. Ya. Jadi kalau ditulis rumus ini alfa sama dengan, kalau ini kan berarti 90 dari mana Pak? 90 ini titik akhir kurang titik awal kan? Ini titik awal, ini titik akhir. Tuh. Maka alfanya ini adalah titik awal dikurang delta. Delta T-nya. Delta T-nya itu selisihnya. Titik awalnya 75, selisihnya 90. Berarti juga kurang 90 sama dengan minus 15. Nah, sekarang kita susun persamaannya. Y sama dengan K sin A X min alfa. K-nya berapa tadi? 3 amplitudonya. Sin A alfa. Sin A. A-nya berapa tadi? Ini ya, A-nya itu 360 dibagi periode. A-nya itu 2, X min alfa. X min 15. K 3 sin 2X plus 30. 2X plus 15. Tahu Y sama dengan 3 sin 2X plus 30. Ya, 3 sin 2X plus 30. Oke. Iya, cara nyari-nyari ya. Y sama dengan 2 sin X plus 5 ya. Maka nilai maksimumnya berapa nih? Hmm? Maksimumnya itu adalah 2 tambah 5 kan? Sama dengan 7. Ya. Terus kalau nomor dua kamu bikin dulu fx sama dengan min 2 cos x plus 6 kan? Fungsi, fungsi trigonometrinya harus berada di depan. Maka nilai minimumnya itu sama dengan kan min 2 nih. Min nilai mutlak min 2 ditambah 6. Nilai mutlak min 2 kan 2 kan? Min 2 tambah 6 aja langsung sama dengan 4. Ya. Ini sebenarnya juga nilai mutlak ya ini ya sebenarnya ya, akar 2 ya. Jadi nilai mutlak itu mempositifkan bilangan negatif sebenarnya. Ini sama, mencari nilai maksimum ini berarti kan Y sama dengan 24
min 2 sin X tambah 6 kan. Nah, berarti nilai maksimumnya ya 2 tambah 6 8. Berarti yes nilai maksimumnya sama dengan 24 per min 2 tambah 6. Berapa 4 kan? 24 bagi 4 sama dengan 6. Tuh. Paham nggak? Jahra, Taya, Aca. Taya paham nggak Taya? Dengan koefisien itu. Berapa jadi ini? 360 bagi 3. 120. Ini berarti periodenya sama. Kalau lautan kan apa? 180 kan? 180 dibagi setengah. 360 derajat ya. Kalau ini berarti periodenya berapa nih? Sama, masih sama karena cos. Dia dibagi dengan koefisien X-nya aja. 360 bagi 2. 180. Paham ya? Nah, jadi bisa dicoba-coba kayak tadi. Kamu tentukan dulu titiknya. Tanya Cak Jahra. Titiknya yang ini kan 30,2. Berarti X-nya 30 derajat. Y-nya 2. Masukin ke sini. Y-nya 2. Masukin 2. 2 sama dengan 2 sin 3 kali X-nya 30. 3 ada 30, 90. Berarti 2 dikali 2 sin 91. 2 sama dengan 2. Bener kan? Tuh. Oke. Sama. 14 gimana tuh, Cak? Pak, itu dapat 90-nya dari 3 kali 30 derajat. Betul. Tapi kita tahu 30 derajat. Maksudnya Ini, kita tahu tiganya itu dari mana? hmm? Oh ini, Tahu. coba-coba, coba-coba. Kalau mau rumus coba-coba ya, nih, tuh, Itu Cak. kalau rumus yang bukan coba-coba, Nah, nih yang tadi, tuh, udah prosesnya. yang dikurang-dikurang itu ya. Mm-mm, 360 dikurang berarti bedanya kan 15 berarti gitu-gitu ya. betul, Iya. ya. Kalau soalnya PG kan, kamu kan ulangnya PG terus kan, ya. Daripada kelamaan bisa dicoba-coba aja. Jadi kamu ambil salah satu titik sembarang gitu. Kayak gini kan. Kayak gini kan apa nih? 15,2, 15 derajat, koma 2. Nah, kira-kira kan di sini kos semua nih. Ya nggak? Kalau nggak dicoba-coba dia bingung. Kenapa rancu gambarnya? Ini bisa juga kan, bisa juga gambar apa? Gambar sin ini kan sebenarnya kan. Tapi di sininya kos semua. Tuh. Kan di sini dua. Berarti kos yang hasilnya bulat itu kos berapa? Kos 60 kan? Kan kos 60 setengah ini hasilnya bulat kan? Kalau kos 30 nggak mungkin karena di setengah ada setengah artianya. Nah, sekarang kamu masukin sini. Kira-kira yang hasilnya 6, yang hasilnya 2x min 30 ya, Pak. hmm? Jawabannya 2x min 30. Hmm. Iya betul. Kos yang saya bulat kos 60 sama kos 0 kan? Hmm. Ya nggak? Jadi kamu pilihnya yang 60 atau enggak 0, yang lebih tepatnya 0 berarti kan. Berarti kan yang B ini ya. Tuh. Coba kalau kita coba yang B, kan dia koordinatnya 15,2 kan. 15,2 ini X ini Y, maka Y-nya kan 2. 2 cos, X-nya 15, dikurang 30. 2 sama dengan 2 cos 0 kan. 2 kali 1. 2 sama dengan 2. Bener kan? Tuh, coba-coba ya, lebih enak. Nggak terlalu panjang. Paham nggak? Saya Aca Jahra. Aca paham nggak? Saya. Paham, Pak.
Nah, yang paling dekat aja 30 derajat, koma nol. Ya nggak? X-nya 30 derajat, koma nol. Yang mana tuh yang kira-kira menghasilkan sin yang hasilnya nol? Hmm, Sin 60, sin. nol kan, nol kan? Ya udah yang A jawabannya. Ya nggak? Jadi sama Jadi dengan kita harus 3 ngafalin sudut relasi lagi ya, Pak. sudut ini aja sudut istimewa, Cak. Istimewa. Iya. Kan X-nya 30 kan? 30 derajat kurang 30 kan? 3 sin nol. Jadi sama dengan nol. Sama kan? Ini X kembali kan? Oke, paham ya? Hah? Yang ini aja nih, yang ada ketahuan kan? 45 derajat, koma nol. Sin yang hasilnya nol. Yang D. Ya nggak? Jadi sama dengan sin 3X tambah 45. Nah, apa gini Pak? Sin 3 kali 45 tambah 45. 3 kali 45 135. Tambah 45 berapa? Sin 180. Nol kan? Itu terbukti 45,0 gitu. Paham ya?